Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya Dwi Gita Fadila. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi yaitu M-file atau file eksternal ya teman-teman, artinya file yang ada di luar. Oke, langsung saja ke videonya ya teman-teman. Oke, kita akan membahas mengenai fungsi, ya teman-teman. Fungsi yang ada di file eksternal, nih. Nah, jadi fungsi eksternal ini artinya fungsi yang berada di luar ya teman-teman. Nah, kan biasanya kita sebelum-sebelumnya, di video-video sebelumnya, kita akan memakai fungsi yang berada di dalam. Nah, contohnya seperti ini. Ya, fungsi 3 yang ada di dalam ya teman-teman. Nah, fungsi ini berada di dalam. Nah, jadi di sini di video kali ini kita akan membuat fungsi yang berada di luar. Artinya fungsi eksternal. Oke. Nah, sebelum itu kita tentunya harus membuat dulu yang dimana kita membuat new, kemudian script. Nah, di sini kita membuat fungsi yang namanya fungsi lingkaran. Oke. Ini fungsi lingkaran. Nah, di sini kita harus membuat yang namanya itu function x, y. Kemudian karena dia fungsi lingkaran, oke, ini maaf, ini x ya teman-teman. Karena dia fungsi lingkaran, jadi kita membuat lingkaran. Kemudian di sini argumennya kita memakai radius atau r, kemudian position center atau pos x, dan position center dari y atau pos y. Oke. Nah, kemudian kita tentunya membuat n. Namanya function pasti diakhiri dengan n ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya membuat yang namanya itu adalah theta. Saya membuat theta sama dengan line space. Nah, line space ini sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman. Kemudian di sini saya membuat 0,2 dikali dengan pi. Kemudian saya membuatnya itu 80 banyaknya. Nah, kemudian di sini saya membuat x. X itu saya buat sama dengan R, radius, dikali dengan cos. Ya teman-teman. Cos theta ditambah dengan cos X. Nah, jadi kalau cos X ini harus diikuti dengan cos. Nah, sedangkan yang cos Y harus diikuti dengan sin X. Ini contohnya gini teman-teman. Y sama dengan R dikali dengan sin. Nah, ini juga theta ditambah dengan cos Y. Oke. Nah, jadi kita ini masuk ke nah, kemudian kita kembali ke file eksternal tadi ya teman-teman. Kembali ke file eksternal. Nah, ini kita membuat clear. Nah, kemudian CLC. Nah, oke. Nah, di sini kita panggil fungsinya. Fungsi yang sudah kita buat tadi di lingkaran tadi, di file lingkaran. Nah, ini saya membuat jari-jari sama dengan 7. Nah, tadi kan di file lingkaran tadi, di sini kan R, pos X, dan pos Y. Nah, jadi di file ini saya mengganti R itu berada di jari-jari gitu. Nah, kemudian yang pos X-nya tadi saya ganti dengan X0 ya teman-teman. X0. Nah, kemudian di sini saya membuat X0 sama dengan saya buat 0 nilainya. Nah, di sini juga Y0 sama dengan 0.
Oke, jadi kita bisa memanggil fungsi tadi ya teman-teman. Kita panggil fungsi tadi. Nah, di sini saya membuat hasil sama dengan lingkaran. Ini saya buat jari-jari, x0, y0. Oke. Nah, jadi jari-jari ini nanti berhubungan dan akan masuk ke radius yang ini, teman-teman. Yang ini. Nah, ini. Dan tadi yang x0 tadi akan masuk ke pos x, y0 tadi akan masuk ke pos y. Paham ya, teman-teman? Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, kemudian saya run. Nah, oke. Ini tadi nilai yang tadi, teman-teman. Nilai P yang tadi. Nih, yang sampai dengan 80. Oke. Nah, jadi di sini di command window kita ingin nih mengetahui hasilnya. Oke, kita di sini ketik hasil, aksen. Nah, ini merupakan hasil dari nilai X aja ya, teman-teman. Nah, ini merupakan hasil dari nilai X aja. Nah, kemudian saya ingin nih mengetahui hasil dari nilai Y gitu ya. Oke, di sini kita membuat hasil dari di sini kita pakai kurung siku dan di sini hasil X, koma dengan hasil Y. Oke. Sama dengan lingkaran ya, teman-teman. Oke. Nah, di command window karena di sini kita sudah membuat perintah, oke, di sini kita buat hasil dari X aksen. Apa yang salah teman-teman? Oke, variabel dari hasil X. Oke, nah di sini saya tadi belum saya run ternyata ya teman-teman. Oke, di sini kita buat CLC dulu ya. Nah, kemudian di sini saya run terlebih dahulu. Nah, baru di sini di sini nah, di sini kita buat ya teman-teman biar tidak terkunci ya. Nah, di sini kita membuat hasil dari X aksen. Nah, di sini hasil dari Y aksen. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari Y. Oke, dan ini hasil dari X. Oke. Ya, teman-teman. Oke, kita kita buktikan nih apakah ini benar gitu ya, teman-teman. Nah, kita buktikan dengan apa gitu. Oke, kita masuk ke plot. Oke, teman-teman, kita masuk ke plot. Nah, di sini kita buat plot. Dan di sini kita membuat hasil dari X, koma dengan hasil dari Y. Oke. Nah, kemudian saya run. Nah, oke, di mana nih gambarnya? Ini gambarnya, teman-teman. Dia membentuk lingkaran. Oke. Nah, kemudian kita ubah terlebih dahulu nih. Kita ingin mengetahui lingkaran yang lain ya, teman-teman. Oke, kita ubah dulu di sini. Saya membuat ini merupakan X1. Oke, di sini Y1. Nah, kemudian di sini copy aja. Ternyata salah copy, teman-teman. Oke. Ini X2 dan ini merupakan Y2. Oke. Nah,
Kemudian di sini kita membuat yang namanya itu figur. Oke, seperti video sebelumnya. Figur 1, sini kita buat figur 1. Nah, di sini merupakan plot X, Y. Jadi di sini kita buat X1, Y1 ya teman-teman. Karena di sini kan X1, ini X2. Oke, di sini kita membuat hold on. Kemudian di sini plot X2, Y2. Ini tentunya hold off ya. Oke, kemudian kita run teman-teman. Ops. Apa nih yang salah teman-teman? Eksternal line 12. Oke, ini salah dia. Nah, ini ya teman-teman. Jadi warnanya itu akan berbeda nih. Nah, ini oke. Kenapa dia tidak ada teman-teman? Oke, kita ganti aja ya, mungkin jari-jarinya itu. Saya ingin buat jari-jarinya itu 2 saja. Oke, ops. Ternyata ada kesalahan ya teman-teman. Nah, ini merupakan tidak boleh sama. Di sini saya masih buat X2-nya itu masih sama dengan X1. Oke. Jari-jarinya oke, ini tidak ada ya teman-teman. Jari-jarinya sama. Kita bikin 4 aja ya. 4 jari-jarinya dan ini kita buat dengan 4. Nah, X0-nya itu saya bikin 2, Y0-nya itu 1. Oke, coba kita run. Bismillah. Oke. Ops. Oh, ini dia lingkaran yang dimana ini merupakan lingkaran X1 dan ini merupakan lingkaran X2. Coba kita ganti aja mungkin ya teman-teman. Kita ganti ya mungkin ya. Oke, coba kita coba nih. Kita run. Oh. Oke, kita ganti aja biar lingkarannya ini berada di lingkaran dalam ya. Oke, teman-teman. Oke, kita ganti aja ini jari-jari 5 ya teman-teman. Ganti biar dia nampak gitu. Jari 5 ini saya buat itu adalah 2. Maaf ya teman, 2. Ini 1 dan ini 0. Oke, kita run. Ops. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sudah lebih terlihat ya teman-teman. Ini merupakan X2 dan yang biru ini merupakan X1. Nah, jadi ini fungsi X2 ini kita bisa atau gini. Jadi kita bisa memasukkan itu, kita bisa langsung memasukkan nilai jari-jari ini seperti yang ini, X2 ini. Oke, teman-teman. Oke, biar lebih bagus kita buat seperti ini. Ini 10, kita buat ini misalkan coba saya misalkan ini 2 ya. 2, ini 3 dan ini 0. Dan kemudian di sini copy dulu. Oke. Di sini kita buat -3. Oke, dan di sini tentunya membuat plot ini X3 ya teman-teman. X3, ini Y3. Oke, ini juga
Dan X2. Oke, sebentar teman-teman. Oke, sepertinya saya ada kesalahan teman-teman. Ini sebenarnya tidak di sini. Maaf ya teman-teman, maaf. Ini merupakan, nah ini X3. Jadi dia X1-nya tadi kan yang besar ya teman-teman, yang biru gitu. Jadi nanti plot X2 dan X3 ini berada di dalamnya seperti yang tadi. Jadi kita harus membuat X2 dan X3-nya ini berada di hold on dan hold off dalam ya teman-teman, X3. Nah, kemudian coba kita run seperti apa gitu. Oke, ini ya. Ini merupakan X3, ini merupakan X2, dan ini merupakan X1. Atau teman-teman juga bisa mengganti yang ini teman-teman. Bisa mengganti yang X2 dan X3 nilainya. Atau misalkan nih ya, saya misalkan ini 1, ini 2, ini 1, ini -2. Oke, coba kita run. Nah, jadinya seperti ini gitu. Jadi sama aja. Dia itu tetap berada di dalam lingkaran atau seperti yang saya buat sebelumnya gitu ya teman-teman. Nilainya itu 4, kemudian 3 gitu-gitu. Nanti dia berada di luar lingkaran ini gitu. Nah, jadi teman-teman pasti bertanya-tanya gitu kan, apa sih enaknya jika kita pisahin begini antara lingkaran dengan eksternal gitu. Nah, jadi jika kita mempunyai M-file ini, M-file ini adalah file utama, eksternal ini file utama. Jadi programnya ini nantinya nggak panjang-panjang gitu jika kita membuat lingkaran terlebih dahulu, fungsi lingkaran ini, gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita membuat ini, kita hapus dulu CLC. Nah, kita ingin mencari tahu help lingkaran gitu. Oke. Oke, ini merupakan lingkaran gitu ya teman-teman. Nah, ini lingkaran. Nah, jadi kita misalkan kita buat begini. Kita misalkan oke, ini kan hanya ini ya teman-teman. Yang kita ketahui dari lingkarannya itu ini dia. Lingkaran itu Rx sama dengan R, pos X, pos Y. Nah, jadi kita di sini kita misalkan itu adalah kita buat lingkaran. Nah, adalah saya misalkan itu adalah fungsi yang terbentuk dari atau terbentuk ya teman-teman, berbentuk bulat, saya misalkan gitu. Nah, jadi ini juga saya buat itu adalah X, Y fungsiku sama dengan lingkaran, salah. Jadi dia akan lingkaran itu adalah lingkaran R, dengan pos X, pos Y. Nah, kemudian di sini persen lagi. Di sini R sama dengan R itu adalah radius ya teman-teman. Aduh, maaf. R itu adalah radius. Kita bikin radius. Nah, kemudian pos X sama dengan titik pusat atau position center dari X0.
Nah, di sini juga posi itu adalah titik pusat dari Y0. Nah, kemudian kalau kita misalkan OC ya teman-teman. Nah, kita ingin mengetahui. Nah, kita misalkan kita ingin mengetahui lingkaran tersebut, informasi dari lingkaran tersebut yang kita buat. Nah, ini ya. Nah, ini merupakan hasil dari lingkaran tersebut gitu. Atau kita bisa mencari informasi itu dari file eksternal gitu ya teman-teman. Ini kita opsi dulu. Kita mulai dari awal. Nah, ini kan fungsi eksternal ya. Tadi kita buat di fungsi lingkaran. Nah, jadi di fungsi eksternal ini saya ingin mengetahui informasi dari fungsi lingkaran tersebut. Nah, ini dia. Teman-teman, ini ada lingkaran, adalah fungsi yang berbentuk bulat. Di sini ada XY dan kemudian pos X dan pos Y. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya, teman-teman. Kita bertemu di video selanjutnya. Oke, teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.